bergeletar berdiri, namun salju menahan diri. Mempersilahkan hujan mengguyur Granada, kota ribuan pohon delima. Sebersih kemuraman menolak di antara rintik-rintik yang membasahi dinding Alhambra. Istana merah marun itu meluntur jadi kecoklatan. Angin menggoyang beberapa dari sapi pohon. Hingga jatuh pada hujan tanah yang keras. Seluruh jenderal ini ternyata hangus diulas kaum. Cara Vera, kau tahu aku memujimu karena kau adalah seorang pemegang janji. Maka berjanjilah untuk menjaga muslim yang tersisa sepeninggalku. Aku sudah membuat perjanjian yang tak bisa terolak kepada Isabella dan Ferdinand sebagai raja dan ratu baru. Perjanjian itulah yang satu-satunya cara untuk menyelamatkan ribuan muslim yang tersisa di Granada. Jangan khawatir sahabatku, Alhambra akan berada di dalam perlindungan Hussein. Sungguh, aku tidak mengkhawatirkan istanaku, tapi umatku, Bapak Tanah Vera. Kupastikan kau lihat umatmu dengan bebas kembali dari Mekah usai benar. Masjid-masjid masih memandangkan ada. Perjanjian Granada akan dijalankan sampai kapanpun. Sebagai penghargaan kami pada kerelaanmu, aku akan menjaga amanatku pada Los Reyes. Tuan Mobil, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella sudah menunggu. Aku persilahkan kau untuk segera bergegas. Wahai Raja Ferdinand dan Isabella, hari ini adalah akhir dari kekuasaanku. Aku mengaku kalah dalam peperangan ini, maka perserahkan seluruh perjanjian yang telah kita sepakati. Dan aku memohon kepada kalian agar memelihara muslim yang tersisa. Kau khawatir akan perjanjian kita berdua? Serahkan saja semuanya padaku. Lagi pula kekalahanmu itu membuatmu sudah tak lagi ada tempat di sini. Maka pergilah dengan tenang, Bedil. Atas nama Tuhan dan Kerajaannya sejagat raya, atas nama pengabdi kudus di bumi, Ratu Isabella dari Castilla dan Raja Ferdinand dari Aragon, Larata sekarang berada di bawah kekuasaan Tuhan. Atas kekuasaannya di Granada, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella rupanya membatalkan perjanjian yang diakuisisi, bukan lagi menjaga muslim yang tersisa, namun menjadikan seluruh Andalusia kembali merokok Kristus. Hukuman Granada yang ditandatangani Bodmin dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, instruksi pengendalian keyakinan resmi dikibarkan di seluruh Andalusia. Cisneros menawarkan pilihan-pilihan para domba tersesat bisa memilih tetap menjadi muslim, mempertahankan keyakinan namun ditindas dalam pergaulan, dipajaki lebih besar, atau mendaftarkan diri menjadi konverso pembaru keyakinan baru. Kau tahu, aku mendengar banyak dari mereka yang bersekutu berkata memenuhi kewajibannya sebagai warga yang baik. Cisneros, domba-domba gila itu pasti saja berkhianat. Aku dengar mereka menjadi konverso, namun di tengah anaknya lahir, mereka masih mengumandangkan azan. Bagaimana jika kita membuat peraturan baru yang lebih keji, Raja? Agar mereka dapat tunduk dan patuh dan tidak mempermainkan keyakinan kita. Aku juga dengar sebuah nubuat di mana akan ada pemberontak muslim yang akan menghancurkan tahta dan harga diri kerajaan yang maju ini. Siapapun itu, kau harus menyiapkan rencana berikutnya, Cisneros. Aku tidak sudi para domba-domba tersesat itu menjadi kita. Seharusnya mereka tunduk dan patuh pada peraturan kerajaan. Baik rajaku, serahkan semua padaku. Aku punya ide yang cemerlang, kau pasti akan suka. Rencana apa yang kau maksud, Cisneros? Wahai ratu dan raja, ingatkah kalian pada saat pembaptisan masal di Granada? Ada satu pemuda yang datang padaku. Dia dahulunya seorang muslim pembunuh kitab Quran. Kini dia ada di tanganku, menjadi satu komandan perang garda terdepan untuk membantai umat muslim pemberontak yang tersisa. Kuakui dia yang paling terbaik dari yang terbaik. Aku bisa menggunakannya sebagai kunci untuk mengukur para domba-domba itu. Aku rasa dia tahu banyak tentang di mana para domba tersebut bersembunyi. Ya, Diego Constancio. Kau benar ratuku, akan kupastikan Los Reyes akan tetap percaya di tanganmu. Tak lama, Cisneros segera menemui ajudannya yang terbaik. Tak lain dan bukan adalah Diego Constancio.
dengan harapan dan maksud bahwa Cisneros sadar Diego adalah kunci keberhasilan misi pemberantasan umat muslim akan terlaksana. Sebab Diego adalah seorang mantan muslim yang kini menjadi seorang konversor yang diberi andil menjadi pasukan prajurit di Los Reyes. Panglima Cisneros, apa gerangan yang membuat kau ingin menemuiku? Adakah tugas baru untukku? Constancio, kau sepertinya paham dengan tugas kita. Aku sudah tahu apa yang akan kurencanakan berikutnya. Aku punya tugas untuk pada bekas kitabmu itu, cari hingga ke ujung dunia dan tempat-tempat paling tersembunyi. Bahkan seluruh Al-Quran semuanya tidak tersisa, dan bunuh para pemberontak dan tak mau berpindah agama. Dan terasa mata Raja Wabil bersambut air. Sungguh bukan bangunan Basik yang ia ratapi, melainkan umat Islam yang ditinggalkannya tanpa daya di Garnata. Ia tak bisa lupa ribuan orang berlutut saat Raja Alhambra diserah terimakan pada Isabella dan Ferdinand. Tak mungkin ia mengaku semuanya ke Sierra Nevada. Tak mungkin pula hidup mereka akan baik-baik saja di bawah tahta Ratu dan Raja. Anakku, jangan kau menangis seperti perempuan untuk sesuatu yang tak bisa kau pertahankan sebagai laki-laki. Bagaimana bisa, Bu? Perjanjian telah kita sepakati, nyatanya hanya anggokan sampah. Sungguh ini adalah sebuah penghinaan. Lupa kata kabir, lagu di Allah. Sebutkanlah Tuhanmu. Tiada kemenangan selain dari Allah. Jika kamu masih memiliki harkat, satu-satunya cara membalas penghinaan ini adalah kita bantu Wangsa Al-Mahad mewujudkan nubuat. Yakinlah akan datang seorang anak muda penghafal Quran yang akan menyelamatkan muslim di Andalusia. Di sebuah kubu kriot di atas pegunungan El-Ars, para Al-Mahad tengah memimpin rapat. Malam itu, mereka mendapat kabar angin dari Garnata yang menyebar lewat orang-orang di kota, bahwa panglima tertinggi Inkuisitor Kardinal Ximenes de Cisneros tengah melakukan aksi bersih-bersih pemberontak muslim di seluruh daratan Iberia. Dimulai dengan pengumpulan orang-orang di alun-alun kota yang berdekatan dengan masjid. Lalu, atas perintah Cisneros, pembaptisan massal diselenggarakan sebagai goal, ialah penghancuran masjid menjadi altar. Aksi bersih-bersih itu bagian dari pembasmian kelompok pemberontak yang bagai ranjau darat muncul dan meletus di berbagai daerah. Kini, Kutuba telah lama jatuh ke tangan Imperium, tinggal menunggu giliran didatangi Inquisitor. Sahabatku semua, kita adalah laskar terakhir Al-Wahab dan berkisar. Kita harus yakin apapun yang terjadi, kita terbaru hari buat aku terlama di daerah. Hanya ini yang terpisah, lihatlah meski kita yang tidak menjadi gereja. Bahkan tak ada sejengkal kewalaupun diberikan untuk kita untuk beribadah. Pemimpin bakar, kita kalah jumlah. Bahkan jika semua vejo membantu, belum lagi bicara alat perang, mendapat Al-Quran tidak akan membantu kita menang. Untuk itu kita harus belajar taktik. Kau benar, Afri. Mereka semua bukan ahli perang, tapi mereka adalah pejuang kitabullah. Kau tahu kan rapat malam ini untuk mencari solusi terbaik agar kepunahan Islam tidak terjadi di Andalusia. Hanya para hafiz di sini yang bisa membacakan tata-tata Mansur. Pemimpin, wazir hulu bisa jadi memiliki rencana besar, tapi hal itu menjadi sumir dengan keadaannya seperti sekarang. Saudaraku Bakar, pikirkanlah, kenyataannya mereka adalah penguasa sekarang, realita yang menyedihkan. Bro, titipkan dulu ramar pada kakek Ubay. Ia belum pantas mendengar rapat kita malam ini. Pemimpin, ratusan saudara kita di alun-alun harus dikorbankan jika kita melawan. Lalu, apa perbedaan kita dengan pengkhianat itu? Kita harus teguh. Uang, jabatan, apapun tidak bisa memberi keyakinan mulia pada Allah. Kita adalah laskar Al-Mahad dan tidak akan pernah menjadi konversor. Aku teringat kisah Ammar bin Yasir, sahabat Nabi. Ia disiksa dan dianiaya hingga akhirnya dia terpaksa menjadi kafir, tapi hatinya tetap bertauhid. Maaf, bolehkah aku bicara? Aku mungkin tidak memiliki kapasitas di sini, karena aku bukan laskar Al-Mahad. Aku hanya seorang ibu dari Ramad dan istri Bakar. Aku ingatkan, bergabung dengan musuh, apalagi musuh dalam keyakinan, tidak akan menang hanya dengan pengakuan.
Tentara Inkuisitor tidak akan percaya begitu saja jika kita bersedia dibaptis. Mereka akan meminta bukti setelah itu. Dengarkah kalian cerita para hujas? Baru teman hari mereka tiba dari tanah suci. Mulut mereka masih berbekas ciuman batu aswad. Tubuhnya bergantungan di mu'tazam bersimpuh, meminta ampun pada Allah di Arafah. Tapi ketika dipopor perang para Inkuisitor, mereka tak berdaya. Mereka dibaptis, dipaksa makan babi, minum arak, setiap hari Minggu pergi ke gereja dan melakukan misa. Betul sekali, dan tidak semua dari kita punya mental seperti sahabat Nabi. Bisa jadi mereka tidak menyiksa fisik, tapi merawat jiwa. Apalagi setelah menerima kenyataan kesejahteraan tapi terjamin nilai akidah. Lama-lama tauhid akan luntur. Jiwa manusia hanya dalam gelombang. Dalamnya samudra mungkin bisa dibubur. Dalamnya hati manusia tidak bisa. Lebih baik kita mati syahid. Kakek Ubay, ada apa? Tidak ada waktu lagi. Mandat sekarang sudah mencapai kota. Mereka mengepung masjid jamak. Tentara Inkuisitor membakar rumah penduduk dan mereka mencari keberadaan para amhat. Siapa yang tidak patuh harus menyingkir atau Pak Kabir, tolong Pak Kabir. Pemimpin bakal benar. Kita harus tunjukkan militansi kita pada sejarah. Dengarkan semua, saudaraku Alid dan Laskar Amhat pulanglah ke Granada. Mereka tidak akan berpikir kalian mendekati Laskar Inkuisitor. Mereka tidak akan mengejar kalian. Kalian harus selamat. Ikuti jalur setapak keluar kebodohan harus menuju pes. Aku akan keluar dari pencar untuk mengejar mereka atau tidak ke wajah kalian. Cruella, jaga aman. Masuklah ke dalam ruang jerami bawah tanah. Aku pastikan kalian akan baik-baik saja. Tapi suamiku. cepatlah, percaya padaku, pemimpin. Ada yang harus kau tahu. Komandan Inkuisitor yang itu Cisneros adalah kau dan Habibullah. Aku akan ikut ayah. Alladzina amanu wa jahadu fi sabilillah bi'am. Apa itu bakar? Dengarkan satu hal, apapun yang terjadi di masa yang akan datang, ketika semua tak bisa lagi seia dan sejalan, selalu berpeganglah pada tali temali Allah. Benar tak harus mengalahkan. Perang besar sejatinya bukan dua orang lain, melainkan dengan dirimu sendiri. Kau adalah penghafal Al-Quran belia. Ayah aku padamu, jadikanlah ia sahabat setiamu. Nah, jika ayah dan ibuku telah tiada, dialah tamatan sejati yang bisa aku jadikan tentara terbaik. Kakek, simpanlah ini. Tidak ada gunanya melindungi Laskar Al-Mu'ad. Mereka melakukan penistaan pada Tuhan dan pembangkangan pada monarki. Sekarang katakan di mana mereka? Oh, masih saja bungkam. Apakah kalian tidak ingin memberikan anak-anak kalian? Atau kalian ingin segera dihabisi dan menjebloskan kalian sebuah pesan George? Oh tidak Tuan Cisneros, aku mohon jangan dekati ayahku. Dia tidak tahu menang. Jangan sakiti ayahku. Mohon lepaskan Komandan Inkuisitor. Aku tahu di mana Al-Mu'ad bersembunyi. Bahkan dan istrinya Cruella kan yang kau maksud. Cepat katakan, atau ayahmu akan menjebloskan pesan George. Khawla bin Habibullah, demi Allah, hentikan. Mereka hanya penghafal Al-Quran. Ini Ben Sabo, tidak bisa. Kalian adalah pemberontak. Inti jiwa kalian adalah melawan monarki. Kalian harus melewati peradilan di Granada. Suamiku. Cruella, apa yang kau lakukan? Di mana nama? Khawla, tidak seharusnya kau bergabung dengan mereka. Engkau adalah pilihan Mansur. Akulah pimpinan Laskar Al-Mu'ad sekarang. Aku yang bertanggung jawab membuat gerakan pembebasan selama ini di Portugal. Jika ada yang harus ditangkap, itu aku. Hauda, jangan dengarkan dia. Pemimpin bahkan lagi hidup. Tolong selamatkan dia, Hauda. Kenapa kau tak segera orang pedang begitu? Kalau begitu, biarkan saja yang akan menghabisi mereka. Hauda, tolong hentikan. Ini akhir dari hidup Bakar. Kau pantas menerima ini.
Inkuisidor Diego Constancio. Aku sudah mendengar insiden badai gurun Cordoba dari kepercayaanku Cisneros, tapi ku menyesal anakku. Semoga Tuhan yang ganti luka di wajahmu itu. Oh, jadi ini Al-Quran yang telah menyakitimu. Jadi yang buat itu memang benar adanya, bukan? Dia membawa cincin yang menjadi kunci penyelamatan muslim. Kau tahu kabar tentang ketambahan anak itu menyita perhatian lo serius. Kau tahu bagaimana cara membunuh ular kan, Diego? Jangan pernah menyasar pada data ekornya. Dia hanya akan melumpuhkannya. Kau harus memukul kepalanya sampai tewas. Baik Tuhan, saya mengerti. Maafkan saya. Dapat. Inikah cincin arwah itu? Aku tidak bisa tertipu dengan gagakmu. Dan aku tak masalah. Sebenarnya, aku tidak peduli dengan cincin itu. Kurasa aku lebih peduli bagaimana caranya agar tak ada pengaruh ajaran Islam di bumi Andalusia. Ini harus hilang selamanya. Bumi Andalusia adalah bumi Kristus, yang seorang tarik ninja telah merampasnya dengan paksa 80 tahun yang lalu. Apa yang kita lakukan sekarang hanyalah mengambil hak. Jika ada dari kalian yang masih murah-murah kekuasaan yang sah, maka kalian akan memperoleh hukuman yang setimpal. Aku sudah menetik sesuatu pola memperoleh bernama Al-Mu'ad. Siapapun di antara kalian yang masih mencoba menghidupkan atau berhubungan dengan keturunannya akan menerima akibat yang fatal. Bapak Simenes de Cisneros, aku tidak setuju jika kau katakan tanah ini direbut oleh Tarik. Dia tidak pernah merebut Andalusia dari siapapun. Kedua Sultan Borbil menyerahkan kekuasaannya pada Alcayes dan Uskup Talavera dengan sebuah perjanjian perlindungan pada umat muslim. Tapi perjanjian itu Bapak langgar. Anak muda, aku akan memberikan penawaran kepadamu. Maukah kau secara lantang mendeklarasikan diri sebagai umatku sekarang? Di depan seluruh masyarakat, aku berjanji atas nama Kristus, jika kau bersedia, aku akan memberimu karpet merah. Jadi tentara, kau akan menerima inkuisitor dalam proses yang bertindak. Kau istimewa anak muda, aku punya keyakinan mereka yang diberi kemampuan untuk membawa kitab suci adalah berharga. Kau hanya salah asuh anakku, berdiri dia juga. Tidak sebersih pun aku memiliki keinginan untuk mengumpulkan tawaranmu kardinal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tetap akan bertekap sampai mati. Komandan, selesaikan misteri cincin ini. Hari al-jihad, saja kita rebut kembali Granada. Kita akan di sini dan kita siap mati di sini. Hentikan Auda. Kali ini aku tidak akan membuat anak panahku meleset. Salah, kau tidak punya hak membunuhku karena aku sudah pernah terbunuh sebelumnya. Jiwaku telah mati alih. Jika kau mau membunuhku, silahkan Auda. Tapi tolong bebaskan seluruh armadaku yang tersisa. Biarkan mereka bebas dan ikut kapal penyelamat itu. Bro, kita ikut membawa armada. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, Paman. Ramai, Auda, pimpinlah sekarang segera berenang ke arah kapal. Aku yang akan menghalau Ferdinand sekuat tenaga. Aku tahu kau tak mungkin membunuhku meski kau paling layak. Biarkan aku menebus semua kesalahanku sendiri. Maafkan aku selama ini, adikku. Kita tidak bisa mengganggu Paman. Tidak ada waktu lagi. Kita harus pergi dari sini dan segera memberitahu kapal. Paman, kau akan berenang menuju kapal itu. Aku tidak mungkin membiarkan Alik menghadapi lawan saya sendiri. Semua lindungi Ramar berenang ke kapal. Kalian ikut semua menuju kapal atau kalian pulang di Patung Raja.
Kamu bisa, kenapa kau bisa begini akhirnya? Jawab aku, mengapa kau begini? Bukankah kamu sudah memiliki segalanya? Apa yang mereka katakan? Tauhid, akidah, tidak ada nada yang bisa melampaui itu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa ayah ibuku, keluarga dan saudara-saudaraku, seluruh kaum muslimin ya Allah. Jangan cabut nyawa kami saat tubuh kami tak pantas berada di surga. Jangan yang membuat kita bingung karena batas kebenaran dan kebatilan harus tergulung kemunafikan. Ketika zaman itu datang, sampaikan pada mukmin untuk tetap berangkut teguh rukun Islam. Berpeganglah pada kalimat syahadat, bertakbirlah menuju satu kiblat, bersabarlah dalam mengejar rahmat, bersaudaralah dengan saling berzakat, berhimpunlah dalam satu umat. Selamatlah kita semua dari datang kiamat. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untukmu. Al-Andalus Baru. Adik kecil.